The playgrounds forced even more sealed. Hope one day that this chaos end. Destruction turns for the better, never ever in the end. But that was when I ruled the land. I'm so into the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra dari Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prodi Hukum semester 1 kelas A1. Dan selanjutnya rekan saya Adrian Setiawan, Jalil Anwar Amanullah. Adi Marwan Saputra. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan potret sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat kami, yaitu sebagai berikut. potret sosial yang sering terjadi atau dominan di lingkungan saya adalah pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena adanya jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian, karena dalam perekonomian adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran adalah faktor kemalasan, faktor cacat atau umur, faktor pendidikan atau keterampilan. Yang paling besar pengaruhnya dalam dunia kerja sekarang ini, kurangnya informasi dapat menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini diakibatkan keadaan lingkungan tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk terus mengupdate informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi, saran saya, seharusnya masyarakat harus sering mencari informasi terkait lowongan pekerjaan melalui internet, koran, atau dari lingkungan masyarakat tersebut. Pemberian pendidikan dan keterampilan bisa jadi salah satu cara pengangguran untuk di era teknologi ini. Upaya serupa sebenarnya sempat dilakukan oleh pemerintah dengan meluncurkan program kartu prakerja bagi mereka yang terdampak. Lewat kartu prakerja tersebut, masyarakat dapat mempelajari berbagai macam keterampilan baru yang disediakan oleh kursus online. potret sosial yang sering terjadi di lingkungan saya adalah berbagai perilaku kenakalan remaja yang mengkhawatirkan. Masa remaja merupakan periode transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia ini, kerap ditemukan perilaku berisiko yang bisa jadi mengarah ke tindak kriminal. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang usia 14 sampai 19 tahun yang menimbulkan masalah atau keonaran dalam masyarakat. Kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor, yaitu subjektif
atau dari diri sendiri, dan objektif dari lingkungan. Penyebabnya bisa dari sifat bawaan atau dari keluarga. Misalnya orang tua yang terlalu sibuk, kurangnya komunikasi atau perceraian, anak yang sudah merasa tidak nyaman dalam rumah, maka mudah terpengaruh lingkungan. Misalnya ajakan teman yang membuatnya melakukan hal negatif. Kenakalan remaja yang kerap terjadi antara lain tawuran atau perkelahian antar pelajar, penyalahgunaan narkoba atau narkotika, obat-obatan terlarang, dan minuman keras, hubungan seksual atau seks pranikah, dan tindak kriminal. Solusi atau saran dari saya adalah kenakalan remaja dapat dicegah dengan lebih dulu mengetahui gejala-gejalanya, seperti 1. Anak yang tidak disukai oleh teman. 2. Sering menghindar dari tanggung jawab rumah ataupun sekolah. 3. Sering mengeluh. 4. Mengalami fobia dan gelisah. 5. Suka berbohong. 6. Menyakiti teman. 7. Kurang konsentrasi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan usaha yang dimulai dari lingkungan keluarga, seperti lebih banyak berkomunikasi dan menghabiskan waktu bersama. Komunikasi orang tua dan anak merupakan faktor utama mencegah timbulnya kenakalan remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan potret sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saya. Salah satu potret sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat saya adalah suatu pelanggaran hukum, yaitu pencurian. Pencurian adalah mengambil hak ataupun barang milik orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Pencurian yang biasanya terjadi di lingkungan saya itu biasanya pencurian ternak, unggas, maupun barang-barang elektronik lainnya. Pencurian itu sering terjadi karena kurangnya sistem keamanan di daerah saya. Itu seperti tidak adanya ronda malam, kurangnya penjagaan malam oleh masyarakat sekitar, sehingga dapat terjadi tindakan pencurian. Pencurian itu biasanya dilakukan oleh seseorang ataupun dua orang pada malam hari, yang hal itu dilakukan biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya karena krisis ekonomi kan, tidak ada beras ataupun tidak ada uang, anaknya mau jajan dan juga untuk keperluan lainnya, dan orang tersebut biasanya tidak ada pekerjaan ataupun pengangguran, makanya dia melakukan pencurian. Pencurian itu sebenarnya bukan suatu keahlian ataupun seseorang tersebut ahli atau bidangnya itu mencuri, tapi karena faktor ekonomi sehingga mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tadi, ya dia melakukan jalan cepat ataupun instan, yaitu dengan cara mencuri. Sumber masalahnya yaitu tadi, orang tersebut tidak ada pekerjaan, faktor ekonomi, pengangguran, sehingga dia melakukan pencurian. Ya, nasihat saya untuk para pelaku pencuri, ya itu suatu tindakan yang tidak baik karena merugikan orang lain, dan juga pencurian itu sebenarnya bukanlah suatu tindakan yang tepat, karena ketika kita masih diberikan kesehatan, badan sehat, badan kuat, dan juga ya kita bisa bekerja sebenarnya, apapun itu, daripada kita mencuri kan lebih baik kita bekerja, karena rezeki itu sudah diatur. Jika kita berusaha, maka kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Cukup sekian dari saya akhiri. Bila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang potret sosial yang terjadi di desa saya. Adalah hal yang paling dominan di desa saya yang sering terjadi adalah masalah kesenjangan sosial ekonomi.
apa itu kesenjangan sosial ekonomi dan apa saja faktor-faktornya dan upaya apa yang untuk mengatasi masalah tersebut. Pengertian kesenjangan sosial ekonomi adalah yaitu di mana keadaan yang tidak seimbang atau tidak simetris berbeda yang menyebabkan kontras antara kondisi ekonomi orang yang berbeda atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang melaksanakan pembangunan atau modernisasi. Ada dua bentuk kesenjangan sosial ekonomi. Yang pertama, kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, dan prestis yang dimediasi oleh gender, pendapatan, dan pendidikan. Yang kedua adalah kesenjangan baru. Kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Dan apa saja faktor-faktor menyebabkan kesenjangan sosial? Yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi dengan produktivitas. Berikutnya adalah ketidakmerataan pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusianya. Yang berikutnya adalah rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kewirausahaan. Dan upaya kita adalah upaya mengatasi kesenjangan sosial antara lain sebagai berikut. Hidup sederhana sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka dan berikutnya adalah meningkatkan pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang berikutnya adalah menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain. Kesenjangan sosial ekonomi adalah ketidakadilan sebagai masalah sosial. Pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak orang lain atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Secara stereotip, pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka berdasarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun non-verbal. Berikutnya adalah marginalisasi, proses pemutusan hubungan kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Marginalisasi orang selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol dan kekuasaan atas kelompok atau individu yang marginal sering dikecualikan dari layanan program dan kebijakan. Kesenjangan sosial ekonomi sering didominasi oleh suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang kelompok atau sejauh bahwa mereka bergantung pada hubungan sosial di mana mereka beberapa orang atau kelompok lain memegang kekuasaan sewenang-wenang atas mereka. Hal inilah yang dapat menyebabkan kesenjangan sosial ekonomi. Baiklah, itulah yang disebut dengan kesenjangan sosial ekonomi. Kita sebagai masyarakat yang hidup sosial haruslah selalu tidak membeda-bedakan antara manusia atau masyarakat, baik itu di desa atau di kota. Tidak baik untuk membeda-bedakan. Baiklah, sekian dari saya tentang masalah yang terjadi di desa saya, karena itulah sebagian besar adalah masalah kesenjangan ekonomi. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari potret-potret sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kami masing-masing. Sekian dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Nun kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.